Baiklah, kita akan membahas sebuah soal mengenai anuitas. Seorang ibu rumah tangga meminjam uang sebesar 10 juta rupiah pada sebuah koperasi dengan bunga 10% per tahun dan diangsur selama 12 bulan. Hitunglah anuitas angsuran pinjaman per bulan. Nah, kita langsung buat. Yang diketahui pertama, pinjaman sebesar 10 juta. Kita format menjadi rupiah. Kemudian periode pinjaman selama 12 bulan. Nah, jadi untuk periode ini adalah lama si ibu rumah tangga itu akan melunasi pinjamannya. Kemudian suku bunga. Suku bunga yang ditawarkan oleh koperasi adalah sebesar 10%. Langsung saja kita akan buat tabelnya. Kolom pertama bulan ke sekian, kemudian angsuran. Nah, angsuran ini ada angsuran pokok dan angsuran bunga. Kemudian jumlah angsuran ini dihitung tiap bulan. Kemudian saldo pinjaman. Nah, ini biar rapi. Kita mulainya dari bulan ke 0. Jadi di sini kita taruh 0. Nah, kita akan mulai dengan meletakkan saldo pinjaman pertama adalah 10 juta rupiah. Kemudian kita akan mencari angsuran pokok tiap bulannya dengan menggunakan rumus. Ini dia rumusnya. Nah, untuk mencari pembayaran pokok per bulan atau angsuran pokok per bulan, kita akan menggunakan rumus PPMT. Kemudian kita akan mengisi dengan 4 parameter. Kemudian untuk mencari angsuran bunga, kita akan menggunakan rumus IPMT sama parameternya. Kemudian untuk mencari jumlah angsuran, kita akan menggunakan rumus PMT. Langsung saja kita masukkan sama dengan PPMT, kemudian suku bunganya. Karena ini suku bunga per tahun, maka dibagi dengan 12 agar dia menjadi per bulan. Kemudian bulan ke pertama. Nah, ini karena nanti dia merujuknya ke satu tempat yang sama, ketika dia nanti rumusnya akan kita kopikan, kita klik tombol F4. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian periode ini juga sama ya. Kemudian yang terakhir adalah besar pinjaman, juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari angsuran bunga, kita akan menggunakan rumus IPMT. Kita masukkan parameternya sama dengan kita mencari rumus angsuran pokok tadi. Pertama, suku bunganya di F4 kan, kemudian dibagi dengan 12, kemudian periode, kemudian bulan kesekian, kemudian baru periode, dan yang terakhir adalah besar pinjaman di sini. Nah,
Kemudian untuk jumlah angsuran itu adalah kita bisa menggunakan rumus PMT atau kita menggunakan rumus kita jumlahkan antara angsuran pokok dijumlah dengan angsuran bunga. Nah, kita dapatkan di sini. Selanjutnya kita akan mencari saldo pinjamannya. Saldo pinjaman itu saldo pinjaman sebelumnya sama dengan saldo pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok, tidak termasuk angsuran bunga ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita kopikan rumusnya sampai ke bulan ke-12. Nah, jadi kita sudah dapatkan untuk angsuran per bulannya itu setiap bulan akan sama, tetapi untuk jumlah angsuran bunga dan angsuran pokoknya itu ternyata berbeda seperti itu. Lalu kita akan mencari jumlahnya, jumlah dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Nah, sudah kita dapatkan jumlah untuk masing-masing parameter. Nah, jadi tadi itu cara kita mencari anuitas pembayaran pinjaman tersebut dalam waktu 12 bulan dengan menggunakan rumus yang ada di Excel. Tapi kita akan menggunakan cara yang manual. Nah, ini langsung kita kopikan saja. Nah, di sini kita akan mencari dengan rumus besarnya angsuran tiap bulan P kali I per 12, dengan I adalah besar suku bunga per 1 kurang 1 plus I per 12 pangkat T atau periode. Langsung saja sini P kali like a bird on a tree. I'm just sitting here 10% per 12 it's clear to see per 1 from up here 1 kurang the world seems small. 1 We can tambah sit I 10% together. It's so beautiful. per 12 pangkat min Meant to T, be kemudian kita tutup in the kurung. great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Untuk T-nya ini pangkat You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Selanjutnya kita akan mencari besar angsuran bunga. Besar angsuran bunga sama dengan 10% dikalikan dengan besar saldo peminjaman dan dibagi 12. Kemudian untuk
besar angsuran pokok adalah angsuran kurangi bunga. Nah, selanjutnya kita akan mencari saldo peminjaman. Saldo peminjaman sama dengan saldo sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Nah, kita dapatkan setelah kita mendapatkan ketiganya, kita copy pastekan rumusnya. Hasilnya sama ya. Kemudiannya kita akan mencari jumlah. Nah, di sini kita mendapatkan nilai yang sama. Nah, jadi demikian tadi cara mencari anuitas pembayaran untuk peminjaman.